perkuliahan yang sebelumnya, ini kan kita membahas tentang materi, langsung materi perkuliahan, mata kuliah ini, apa aja materi untuk UTS, apa aja untuk materi UAS gitu ya, biasanya seperti itu. Dan aturan-aturan di kelas. Jadi sebelum kita mulai, saya mau sampaikan dulu tentang persiapan kuliah semester gasal atau semester ganjil 2021-2022. Kita dari Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan untuk Institut Teknologi PLN gitu ya. Jadi ini yang berlaku di ITPLN. Nah, jadi kalau awal kalian masuk itu adalah sistemnya sudah online atau PJJ atau yang disebut juga dengan daring gitu karena kondisi pandemi gitu. Nah, ini sekarang kita akan memasuki, ya nggak mungkin kan kita selamanya kuliah itu online. Ya mungkin hybrid learning ini adalah permulaan untuk kita menuju nantinya new normal. Jadi new normal yang kemarin yang di awal setelah PSBB sebelum PPKM, itu kalian kan memang pernah ada dicanangkan new normal. Kemudian kondisinya tidak normal lagi dengan meledaknya semakin banyaknya pasien-pasien yang terpapar COVID, istilahnya gitu. Jadi sekarang ini kita mau mulai lagi bagaimana perkuliahan ini kita coba ada onsite dan online. Jadi onsite itu ya kita terjemahkan sebagai perkuliahan offline yang nantinya insya Allah mudah-mudahan ya Indonesia jadi lebih kondisinya lebih kondusif sehingga mahasiswa ataupun pelajar semua bisa berkuliah dan bisa sekolah seperti yang biasanya yaitu langsung datang ke sekolahan dan sebagainya. Nah, untuk sistem hybrid ini tentunya sistem yang digunakan pada saat kalian perkuliahan seperti sekarang nih. Kalau praktik tentunya kalian tetap harus onsite. Gitu ya. Karena kalau untuk yang perkuliahan masih bisa lah, apalagi mata kuliah kita ini kan sistem telekomunikasi. Sistem komunikasi itu ada beberapa teknik, akan tetapi lebih banyak hafalannya. Jadi untuk teman-teman nanti mata kuliah saya tidak berikan hitungan secara matematis atau apapun. Jadi memang hafalan dan memang pemahaman tentang sistem telekomunikasi tersebut. Tapi nanti kita membahas itu nanti pada saat minggu depan ya, kita kuliah ya. Oke, Baik, Ibu. pertama. Siap. Pertama, rencana perkuliahannya. Ini mulai perkuliahan dari angkatan mungkin yang ada itu 2018, mungkin ada 2017 sampai dengan 2021 gitu ya, karena kan sudah ada penerimaan siswa baru. Tentunya untuk mahasiswa angkatan 2021 gitu ya, wah kalian sudah punya ini ya adik kelas gitu ya, adik angkatan ya gitu ya. Itu untuk masa perkuliahannya dimulai dengan kegiatan karisma atau pekan penerimaan mahasiswa gitu ya pada tanggal 20 sampai 24 September. Akan tetapi kalau kita ya tidak akan terganggu dengan kegiatan tersebut, kita tetap akan kuliah dimulai dengan hari ini, yaitu tanggal 6 September gitu ya 2021. Terus kemudian perkuliahan bagi angkatan 2021 dimulai tanggal 27 September itu untuk adik kelas kalian ya. Dan poin keempat, ini kita masuk ke poinnya yaitu perkuliahan online dan onsite. Apa sih yang dimaksud dengan online dan onsite gitu ya? Bukan untuk sampai dengan saat ini
Definisinya adalah hybrid learning. Jadi di hari yang sama, ini sama-sama nih tanggal, makanya kan mau dicoba tanggal minggu depan ya, tanggal 13 gitu ya, menggunakan sistem yang hybrid learning ini, di mana ada sebagian mahasiswa yang sudah datang ke kampus, kuliahnya di kelas gitu ya, duduk di kelas. Terus kemudian ada sebagian yang masih online. Ya seperti saat ini, seperti hari ini, kita kan masih daring gitu ya, online. Nah, kalau untuk menentukan berapa yang onsite, tentu bisa sebanyak-banyaknya sesuai dengan kapasitas MS Teams kita. Kan tetapi di sini disampaikan memang per kelasnya sendiri kan antara jumlah mahasiswanya antara 25 sampai dengan 40, kurang lebih ya, 40 mahasiswa dalam satu kelas. Nah, untuk online bisa jadi karena satu kelas ada yang misalnya seperti mata kuliah dasar gitu. Satu kelasnya mungkin di angkatan kalian hanya 36, tapi kan ada mahasiswa-mahasiswa yang ingin mendalami gitu ya mata kuliah matematika atau fisika, seringkali lebih dari 40 mahasiswa. Jadi di sini disampaikan bahwa peserta kuliah online dari 40 gitu, dari 40 orang bisa sampai 30 mahasiswa per kelas. Jadi seperti kelas kita ini kan mahasiswanya, saya lupa ada berapa jumlahnya sih, 36 apa 37 ya gitu ya. Itu masih bisa lebih dari itu untuk perkuliahan yang online lah gitu ya. Kan tetapi kalau teman-teman mau kuliah yang kuliah yang onsite ini yang akan kita atur. Jadi paling banyak sekelas itu waktu saya rapat disampaikan bahwa antara 50% sampai 75% kapasitas kelas. Jadi misalnya kapasitas kelasnya 40, bisa jadi 75%-nya itu yang ada di kelas. Bisa 50%, 20 orang misalnya seperti itu atau lebih. Akan tetapi memang kalau saya pun kalau harus hybrid learning, saya tidak akan lebih dari maksimal 50%. Itu nanti kita atur lagi ya. Untuk pengaturan perkuliahannya memang pengaturannya oleh dosen di kelas kita sendiri gitu ya. Kemudian praktikum dilaksanakan secara onsite. Nah ini disampaikan ini adalah prioritas, jadi nggak ada lagi yang praktikum online atau praktikum onsite gitu. Jadi nggak dipilih-pilih mana nih mahasiswa yang online, mana nih mahasiswa yang onsite gitu ya. Jadi memang dia diprioritaskan bahwa untuk praktikum prakteknya onsite gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang masih di luar Jakarta, coba mulai komunikasi dengan orang tua, mungkin juga dipersiapkan mental kalian, disiapkan juga tetap harus jaga prokes gitu ya, protokol kesehatan sehingga Anda tetap aman, nyaman berkuliah jauh dari orang tua dan berada di Jakarta gitu ya. Terus kalau untuk penambahan waktu perkuliahan, ini seringkali terjadi biasanya kalau dosennya itu ada halangan untuk menghadiri atau mengadakan perkuliahan gitu loh. Nanti ini penambahan perkuliahan misalnya hari Senin kan, kita hari Senin kan, terus kemudian saya nggak bisa nih hari ini untuk kuliah. Nah kemudian kita akan membuat perjanjian untuk ganti waktu lah untuk berkuliah. Apakah bisa misalnya hari ini nggak bisa, minggu depannya kita kuliahnya mulai dari jam 10, terus nanti istirahat, terus jam 1 kuliah lagi sesuai dengan jadwal, misalnya seperti itu ya. Nanti untuk waktunya ya dilihat aja nanti ya, semoga sih nggak ada ganti hari supaya kalian tetap bisa mengatur waktu kalian gitu ya. Jadi
Untuk penambahan waktu perkuliahan, itu ada slot waktunya antara Senin sampai dengan hari Minggu. Gitu ya, jadi hari Minggu semangat buat mahasiswa, tentunya akan menjadi bermasalah untuk mahasiswa yang memang pada saat hari Minggu harus beribadah. Gitu ya. Kalau saya sih prefer nggak hari Minggu untuk kita kuliah gitu ya. Mungkin kita kalau misalnya ada gangguan hari, kita akan ganti waktu kuliah kita yang saya tiadakan itu di hari yang lain. Mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Jadi jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam gitu ya, waktu untuk mengadakan perkuliahan kita. Kalau misalnya Bu, saya maunya jam 12 gitu ya. Misalnya ada yang rajin, ternyata kita sepakatnya jam 12 misalnya. Ya boleh-boleh aja sih kalau menurut saya, asal sepakat, jangan ada yang merasa terpaksa gitu. Tapi kan itu jam yang nggak wajar ya misalnya. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sampai di sini ada yang mungkin belum jelas gitu, penjelasan dari saya. Cukup jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Masih jelas ya? Oke, kita dulu nih saya atur. Jelas. Oke, kita mulai lagi yang berikutnya. Terus kemudian untuk lintas bidang, kita nggak ngomongin tentang kelas kita bagaimana, tetapi ada hubungannya dengan bagaimana caranya kita menjalankan protokol kesehatan mulai dari masuk ke kampus gitu ya sampai dengan ke kelas gitu ya. Nanti di sini akan ada protokol kesehatan dan kemudian alur untuk pendistribusian mahasiswa yang ditangani oleh tim gugus COVID. Tim gugus COVID bukan tim gugus yang khusus, akan tetapi mulai dari di depan ada Bapak security atau satpam, sampai dengan nanti kalian masuk ke kelas, juga ada yang bertugas untuk mendisinfektan ruangan kita, terus kemudian tangga darurat juga akan didisinfektan. Tentunya didisinfektan bukan pada saat kalian di dalam kelas ya, mabok kalau kalian di dalam kelas terus kemudian disemprot disinfektan. Kan tetapi nanti pada saat Anda masuk ke ke kelas sudah didisinfektan, kemudian Anda keluar kelas, kemudian ruangan didisinfektan. Gitu ya. Jadi pada saat ada kelas yang lain atau perkuliahan yang baru di kelas yang kita pakai gitu ya, bergantian dengan mata kuliah yang lain, dengan dosen yang lain, bahkan dengan mahasiswa yang berbeda gitu ya, itu sudah didisinfektan. Sehingga perpindahan jam kuliah itu harus benar-benar tepat waktu. Gitu ya. Jadi nantinya untuk mahasiswa baik yang online ataupun yang onsite, perkuliahannya itu waktunya tidak seperti pada saat online atau dalam kondisi tidak pandemi gitu loh. Jadi pertukaran jam kuliahnya itu nanti memang untuk jam kuliahnya sendiri berkurang. Kalau yang seharusnya kan satu SKS itu 50 menit. Jadi kalau seperti mata kuliah kita kan 2 SKS ya, harusnya 100 menit atau 1 jam 40 menit. Karena kondisi yang berbeda yaitu sistemnya hybrid learning, mungkin antara 30 sampai 45 menit saja untuk satu SKS. Gitu ya, mulai dari 1 jam sampai dengan 1,5 jam untuk
pelaksanaan perkuliahannya, dan diharapkan memang tepat waktu. Kalau saya bilang harus tepat waktu, tentunya karena saya sendiri atau kita sendiri belum melaksanakan itu, kita belum bisa memprediksi apakah memang mahasiswa bisa datang atau sampai ke ruangan tepat waktu yang sesuai dengan sekian detiknya gitu kan. Nah, begitu juga untuk dosennya gitu, diharapkan untuk tepat waktu. Nanti kalian akan, kalau untuk perpindahan jam kuliah gitu kan, bisa jadi kalian pindah kelas. Tentunya menggunakan lift dan tangga darurat. Kalau protokol penggunaan lift dan tangga darurat itu juga kita atur, di mana teman-teman nanti kalau misalnya perkuliahannya di lantai 2 itu atau lantai 3 ya, biasanya lantai 3 itu hanya jurusan informatika, karena di lantai 3 hanya ada ruangan lab untuk jurusan fakultas informatika gitu ya, saya lupa singkatannya apa. Terus kemudian dimulai mungkin bisa aja kalian kuliah di lantai 4, karena di lantai 4 ada ruangan kuliah gitu ya, sampai dengan ke atas, bisa di 4, bisa di 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Jadi kita sampai dengan lantai 10 untuk perkuliahan. Nanti di situ pada saat Anda naik lift gitu ya, liftnya akan disetting mulai dari lobby. Kenapa sih harus di lobby? Nanti saya jelaskan. Lobby sampai dengan langsung ke lantai 4. Jadi untuk lantai 1 sampai dengan lantai 2 sampai dengan lantai 3 atau lantai 1 itu mulai dari basement ya, untuk teman-teman yang membawa kendaraan, sampai dari mau ke lantai 1 sampai dengan lantai 3 itu Anda menggunakan tangga darurat untuk naik. Bagaimana kalau yang lebih dari lantai 3? Itu Anda bisa menggunakan lift. Akan tetapi, nah ini yang perlu jadi perhatian kita semua. Lift itu kapasitasnya diatur hanya 5 orang saja, baik ada mahasiswa, mungkin juga di situ ada dosen. Jadi hanya 5 orang saja. Dengan nanti ada bentuk tanda panah gitu ya. Mungkin teman-teman udah pernah tahu ya kalau naik lift harus seperti apa ya dalam kondisi pandemi. Ada nggak yang pernah pengalaman mungkin kemana atau ke satu gedung yang menggunakan lift gitu, ada nggak? Ya. Terus kemudian bagaimana dengan turunnya gitu kan? Kalau turunnya dengan amat terpaksa, kita nanti turun dari lantai atas ke bawahnya, turun tangga. Ya, turun tangga. Jadi buat teman-teman nanti semangat, bawa bekal minum, bawa bekal pakai permen gitu ya, boleh. Terus kemudian ada ruang karantina. Nanti untuk protokol untuk ruang karantinanya tentunya akan diatur oleh tim gugus COVID. Terus kemudian untuk prokesnya itu sendiri ada protokol di mana mempersyaratkan untuk semua, ini bukan hanya mahasiswa loh, dosen juga gitu, dan staf yang lainnya gitu. Di sini harus menunjukkan hasil swab, bisa kalian lihat ya, garis miring atau genos atau vaksin. Kalau vaksin di sini tentunya sertifikat vaksin. Kan Anda akan dikasih surat pernyataan bahwa Anda sudah divaksin 1 kali atau sudah lengkap, begitu ya. Nah, kalau misalnya Anda ada hasil swab atau hasil genos, itu juga bisa ditunjukkan ke petugas. Jadi, ini akan dicek dari kalian mau masuk ke kampus, ke dalam
gitu ya. Ini masih di gerbang nih menuju ke kampus, ke gedung di kampus. Nah, dari situ nanti ada yang udah ke kampus belum, teman-teman? Teman semua ada yang udah ke kampus belum? Sudah, Bu. Saya, Bu. Udah ya. Di situ banyak ya, ada keran ya. Mungkin saat ini terlihat banyak kerannya gitu, ada sabun gitu ya. Kalian diwajibkan untuk cuci tangan. Walaupun kalian sudah membawa hand sanitizer, tetap diminta untuk cuci tangan. Saya belum ada videonya sih. Kalau ada videonya nanti kalau kalian sudah nonton itu kan ada bagaimana caranya kalian protokolnya masuk ke kampus ya. Gitu. Tapi nanti coba saya cek lagi apakah sudah di-share videonya. Terus berikutnya, kalau teman-teman yang belum divaksin, bagaimana? Kalau belum divaksin pasti ada penyebabnya. Tapi bukan karena kalian takut ya. Jangan takut, bismillah aja, berdoa aja. Jadi untuk vaksin itu kalian memang harus vaksin. Seharusnya untuk meningkatkan vaksin kan fungsinya adalah meningkatkan imunitas atau mempersiapkan tubuh apabila diserang oleh virus atau bakteri penyakit tersebut gitu loh. Jadi si vaksin ini atau virus yang dilemahkan gitu ya, yang masuk ke dalam tubuh itu akan membangun membangun pertahanan di tubuh kita gitu ya. Tapi memang ada beberapa yang masih takut akan atau belum percaya dengan vaksin karena mungkin masih meragukan kesehatannya sendiri. Terutama untuk mahasiswa yang nggak bisa vaksin itu bisa minta surat keterangan dokter. Misalnya kan kita nih udah mau vaksin, sama seperti saya udah datang ke tempat vaksin, ternyata ada penyebab yang yang membuat saya tidak bisa divaksin. Jadi itu memang sudah dikomunikasikan dengan dokternya. Jadi saya juga ikut ngantri gitu ya, walaupun saya tahu ini pasti ditolak gitu ya. Saya udah komunikasi dengan dokter saya gitu ya. Pasti ditolak, otomatis ditolak katanya gitu. Tapi saya tetap datang karena memang pengajar dan dosen itu wajib untuk divaksin. Jadi kalau teman-teman sama seperti dosen juga, kalau nggak bisa divaksin itu harus ada surat keterangan dari dokter kenapa belum divaksin gitu ya. Gitu. Nah, dari teman-teman sendiri gimana? Ada yang belum divaksin? Ada nggak? Belum, Bu. Saya belum, Bu. Kalau ada coba angkat tangan, raise hand. Yang belum divaksin baru 1 orang. Ayo, jujur. Nggak apa-apa, nanti kalaupun belum divaksin, kalian ngomong aja, saya belum divaksin. It's okay, nggak akan masuk di penjara, terus kemudian diintimidasi atau apapun, nggak ada ya. Terus kalau yang alumni COVID ada nggak? Ada yang alumni COVID nggak, teman-teman? Ada ya. Mungkin nggak tahu ini mungkin masih ada bertambah lagi atau belum. Tapi yang pasti salah satu kenapa tidak bisa divaksin kan itu ya, belum 3 bulan atau di waktu yang sudah ditentukan oleh dokter. Kita selesai sakit, terus kemudian baru sebulan nih kemudian diadakan vaksin, kita belum boleh untuk divaksin seperti itu untuk teman-teman ya. Jadi itu salah satu alasan kenapa teman-teman ada yang belum divaksin gitu ya. Tapi bisa diiniin kok. Kalau teman-teman tadi ada ya di kelas yang pagi nanya, Bu, untuk yang belum divaksin boleh nggak ke kampus? Boleh, bukannya nggak boleh, akan tetapi tentunya harus
sesuai dengan protokol kesehatan. Ya tadi makanya harus ada screening yang berlapis gitu loh, mulai dari masuk ke gerbang sampai dengan masuk ke lobi gitu ya, karena kalau udah di atas nggak ada screening lagi. Cuman memang di sini diminta kejujuran kalian gitu. Kalau begitu kalian merasa tidak enak seperti saya, pada saat saya itu terpapar, itu memang tidak secara apa ya, temperatur atau suhu tubuh saya itu sangat normal. Jadi saya termasuk OTG waktu itu. Mudah-mudahan teman-teman juga nggak ada yang parah ya sakitnya ya. Kalaupun sudah terkena ya sudahlah gitu ya. Memang udah takdirnya begitu, tapi mudah-mudahan fisik tetap kuat gitu ya. Nah, terus kemudian dari hasil kita di PCR ada yang kalau saya berapa kali ya? Berkali-kali sih sebenarnya saya PCR-nya, tapi setelah saya sakit PCR yang 2 bulan lalu itu positif, kemudian baru bulan lalu saya PCR ulang, itu 2 kali PCR ulang itu hasilnya negatif dan negatif gitu ya. Jadi untuk yang sudah negatif tentunya bolehlah ke kampus, nggak ada yang melarang gitu ya. Cuman kalau untuk yang masih positif, tentu kalian bisa menghubungi kepala lab misalnya. Karena kan yang online itu kan memang dosennya yang menentukan, jadi mahasiswa dan dosen gitu ya. Kita bikin perjanjian. Mungkin kelasnya kalau di saya akan saya bagi jadi 2. Kita jumlah mahasiswa 35 gitu ya. Mungkin kita bagi 2 gitu ya. Nah, kalau yang sisanya satu lagi kemana? Ya udah, kamu mau kemana? Nanti ditentukan. Akan tetapi misalnya dari yang sudah ditentukan mau tukeran sama temennya, nggak usah ngomong sama dosennya dulu, ngomong sama temennya gitu loh. Karena kalau yang untuk onsite ya, terutama, itu tetap dosennya akan ada di kelas. Jadi nggak ada dosennya di online gitu ya, di tempat lain. Sedangkan kalian sebagian ada di kelas, sebagian online. Tidak seperti itu, akan tetapi mahasiswa dan dosen yang ada di dalam kelas. Jadi dosennya nggak gantian nih kapan dia masuk. Untuk saat ini informasi yang disampaikan adalah dosen tetap masuk sesuai dengan jadwal kuliah. Kalau untuk pengaturan mahasiswanya disesuaikan dengan perjanjian atau pengaturan dari dosennya. Ya, jadi yang ngatur dosennya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang denah. Denah atau susunan bangku. Nanti susunan bangku sudah diatur oleh BSFU. Jadi teman-teman jangan jahil lah, geser-geser gitu ya. Ya udahlah, yang udah ada nanti kita tetap duduk di posisi bangku itu berada karena sudah disusun. Kemudian bangku-bangku tersebut didisinfektan secara periodik yang seperti saya sampaikan. Sebelum perkuliahan dimulai dan sesudah perkuliahan selesai itu didisinfektan oleh petugas yang bertugas. Kemudian juga ada fasilitas dan rambu-rambu yang tentunya akan ditaruh di setiap lantai gitu loh, termasuk ke tangga darurat gitu ya. Nah, ini yang saya bilang. Poin keempat, dekan atau kaprodi mengatur shift. Ini yang belum bisa saya ngomong apa-apa. Makanya saya bilang perkuliahan untuk sampai saat ini pengaturannya adalah onsite dan online itu disesuaikan dengan jam perkuliahan. Masalah pengaturan shift-nya itu belum diinformasikan lebih lanjut. Karena kan kita belum mulai nih. Gimana nih?
distribusi mahasiswa supaya bisa masuk ke kelas-kelas, apakah ada kendala? Nanti minggu depan diuji coba, gitu ya. Kalau untuk teman-teman, boleh nggak naik lewat tangga? Ya boleh, tadi kan disampaikan mulai dari basement sampai dengan lantai 3 itu untuk naik tidak menggunakan lift. Akan tetapi kalau dari lantai 1 ke di atas lantai 3 mulai dari 4 sampai dengan 10 itu menggunakan lift, akan tetapi diatur oleh petugas, gitu ya. Jadi ya memang ini masih mungkin minggu depan baru akan bisa dipahami oleh kita semua, termasuk tim gugus COVID, dosen dan pimpinan kita, bagaimana sih kondisi yang sebenarnya. Kalau sekarang atau kemarin-kemarin kan dosen udah masuk, karena nggak ada mahasiswa ya tentunya tidak ada jadi masalah, lancar-lancar saja liftnya gitu kan, tidak ada gangguan pengaturan atau bahkan pengaturan juga nggak ada karena kosong ya, kampus kosong. Yang berikutnya adalah minggu pertama di sini kita masih online semua, mau kelas yang manapun. Akan tetapi kita mulai dari minggu kedua dan keempat dan seterusnya gitu, kita akan menggunakan sistem kuliah hybrid learning. Jadi ada yang di kelas, juga ada yang di luar kelas. Nanti untuk menentukan di kelas dan di luar kelas, terutama juga untuk pengaturan penggunaan lift, untuk teman-teman yang memang ada kebutuhan khusus, bisa langsung menghubungi entah dosennya, ataupun yang lebih baik lagi ke jurusan, supaya ada pengaturan, gitu ya. Jadi disampaikan, nggak usah bingung kemana, boleh ke dosennya dulu, ngomong tapi personal aja, jangan ngomong ini nanti yang lain, iya Bu saya ini kelingkingnya kemarin baru dicat kukunya, atau misalnya kelingking saya kemarin ini kesleo gitu ya misalnya. Jangan sampai ada yang seperti itu gitu loh. Kalau memang kita sehat, kenapa mendoakan diri sakit gitu loh ya. Terus yang berikutnya juga untuk mahasiswa yang masih terpapar COVID, juga sampaikan ke dosennya. Nanti tentunya untuk mahasiswa tersebut tetap dinyatakan hadir gitu ya, akan tetapi secara online, dia harus kuliah juga secara online gitu ya. Ya alhamdulillah, insya Allah sih bisa, karena waktu kemarin itu saya terpapar COVID, saya masih bisa mengajar. Insya Allah untuk teman-teman pasti ya masih muda, masih strong lah ya gitu. Tentunya staminanya lebih kuat daripada saya gitu ya, amin. Jadi untuk minggu pertama, jadi hari ini, minggu ini kita masih kuliah online. Terus minggu ketiga mungkin kita akan balik lagi online karena mau mengevaluasi pada minggu pertama, minggu kedua yang tadi kita sudah mulai kuliah hybrid gitu, hybrid learning. Bagaimana sih pada saat semua mahasiswa datang? Jadi kalau saran saya sih datangnya jangan mepet jam 8 gitu loh. Ya lebih cepat dari jam 8 lah, supaya kalian nggak tergesa-gesa, atau kalian mungkin liftnya masih kosong, antriannya masih sepi gitu ya. Kecuali semua ya nanti bilang, begitu kamu datang jam 7, kata Bu Rina masih sepi liftnya, ini kok udah penuh. Ternyata semua mikirnya sama sih, tapi paling tidak kalian sudah tidak panik lagi untuk wah kalau saya telat bagaimana gitu ya. Mungkin kalau untuk minggu kedua itu masih banyak penyesuaian ya. Nah di sini disampaikan ada jadwal atau waktu perkuliahan dilakukan dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Seringkali untuk hari Sabtu ini untuk yang praktek, jadwal praktek. Akan tetapi
ada beberapa dosen yang membuat jadwal perkuliahan di hari Sabtu. Terus kemudian kok di situ ada sih yang kuliah antara jam 16 sampai dengan jam 19.40 menit gitu ya waktu Indonesia Barat. Itu ada, tapi kelas karyawan. Atau mungkin untuk dosen-dosen yang di luar di jam kuliah kalian itu kemudian tidak bisa, misalnya kayak kita hari Senin jam 1 nih nggak bisa, berarti kita harus pindah ke ya udah deh kita kuliahnya diubah waktunya, kita harus mengambil perkuliahannya online gitu sih ya. Sepakat ya, itu yang tadi saya kasih simulasinya. Mungkin pada saat minggu depan saya nggak bisa ngajar, minggu depannya lagi kita online, minggu depan minggu keempatnya lagi saya mau mengadakan perkuliahan tambahan, tentunya bisa mungkin lebih baik secara online saja karena kelas yang kita masukin nanti semua udah full untuk perkuliahan yang hybrid learning gitu ya. Jadi untuk saat ini saya belum bisa untuk ngomong sampai selesai perkuliahan sampai dengan selesai perkuliahan di semester gasal atau semester ganjil ini ya, bahwa ubah hari atau kuliah tambahannya nanti diubah diubahnya itu bukan di hari di kampus gitu ya. Jadi untuk sampai dengan nanti diberitahukan kembali, kita sepakat ya untuk kuliah pengganti nanti kita online saja gitu ya. Ini kok Bu Rina. Baik Bu. Ya. Ini kok Bu Rina udah ngomong belum apa-apa udah mikir kuliah pengganti gitu, nanti saya ceritain deh kenapa ya. Karena namanya manusia ya, kadang-kadang memang ada halangan gitu, intinya sih begitu. Jadi kita siapkan aja. Baik, kalau sampai di sini kayaknya sih PPT-nya nggak banyak ya. Sampai di sini mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu nggak? Misalnya, Bu, bagaimana ini kan udah selesai ya sampai sini. Bu, saya mau kuliahnya kenapa ya? Gini misalnya. Kok saya kuliah tapi saya masih ada kondisi fisik, misalnya baru kemarin sembuh nih Bu sakit, saya nggak bilang belum tentu COVID kan sakit, itu harus disampaikan ke dosennya saja gitu ya, nggak apa-apa ya. Ya ini ada yang angkat tangan. Yeheskel, oh nggak jadi, oh ya Yeheskel Tandio, siapa sih Tandio Pang ya namanya. Ada yang mau ditanya? Monggo. Ini ya Bu, saya nanya Bu. Perkenalkan, nama saya Yeheskel Tandio Pang, NIM 2020 11220 Bu. Jadi kan praktikum semua offline nih Bu. Jadi misalnya di jam Ibu semuanya pingin offline tuh sama Ibu, pingin onsite. Itu gimana ya solusinya Bu? Apa kita ganti-gantian gitu Bu? Oke. Kalau untuk praktikum kan memang onsite semua, tapi kalau untuk perkuliahan, misalnya kuliah saya, bisa nanti kita atur memang dibagi dua, nanti minggu ini si A sampai O itu masuk duluan di minggu yang kita perkuliahan bersama gitu ya, yang untuk onsite-nya. Untuk minggu yang berikutnya, untuk onsite-nya mungkin bergantian dengan teman yang lain. Kita bisa atur seperti itu, gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang minggu ini, boleh mau nggak tukeran? Jangan ngomong sama dosennya, nanya sama temennya, supaya bangkunya pas gitu loh. Karena kan saya mungkin disampaikan waktu itu pada saat rapat, ya bisa sampai dengan 70%, saya nggak mau deh, paling banyak 50% aja ya, daripada nanti saya nggak ada bangku, nanti kamu berdua satu bangku, karena kan memang kita jaga jarak gitu ya, gitu. Itu kurang lebih begitu. Anda panggilannya siapa nih? Panggilannya bisa Yehes Bu. Oh Yehes ya, jadi begitu ya.
Misalnya mau ketemu sama saya, saya mau kuliah sekali-kali online gitu, onsite gitu ya, boleh. Nanti kita akan ada waktu di mana kita akan bergantian dengan teman yang lain. Nah, saya surprise juga teman-teman banyak ada yang menanyakan kalau saya mau onsite gimana Bu? Ya, karena bahkan teman dosen saya bahkan berpikir kalau mahasiswanya nggak mau onsite bagaimana? Belum ditanya gitu. Akhirnya dibilang ya dipaksa. Pokoknya sanggup nggak sanggup disanggupin gitu ya, harus sanggup gitu ya. Ya tentunya bergantian. Tapi untuk yang misalnya kita terpapar COVID ataupun masih ada sakit pada saat ini, tentunya bisa komunikasi ke dosennya atau ke jurusannya gitu ya, ke prodi gitu ya, boleh. Itu nanti diatur. Jadi kalau ada kendala fisik karena kita sakit, ya ngomong, jangan diem-diem aja gitu ya. Jadi, supaya diatur waktunya atau diatur absennya. Sebenarnya itu aja sih. Oke, Hazel, ada yang mau Yes, ada yang mau ditanya lagi nggak? Atau belum jelas atau sudah jelas? Monggo. Jawabannya sudah jelas, Bu. Terima kasih sebelumnya, Bu. Iya, sama-sama. Oke, untuk teman-teman, ada yang rumahnya di luar dari Jakarta nggak? Contohnya seperti di Bogor, Depok, Bekasi, terus Tangerang mungkin, atau ada yang di Serang gitu. Ada ya? Nah, ini naik kendaraan umum atau Anda nanti pulang pergi? Pulang pergi atau memang ngekos? Gak apa-apa, unmute aja deh, biar enak ngobrolnya. Ini rata-rata yang di Jabodetabek gimana? Pulang pergi, Bu. Ini tadi siapa? Asami ya? Iya, Bu. Panggilannya siapa? Panggilan saya Sami, Bu. Oke, Sami. Ini nanti kalian Anda pulang pergi itu naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi? Naik kendaraan umum, Bu. Oke, naik kereta dong ya. Naik busway, Bu. Oh, naik busway ada ya? Iya, Bu. Saya ke Jakarta minggir dikit dulu, Bu. Oh, ya baik. Jadi gini, untuk teman-teman misalnya yang naik kereta, itu kan butuh semacam kayak surat keterangan bahwa Anda butuh naik kereta karena apakah bekerja di apa sih ya namanya, surat keterangan bahwa Anda memang ada kegiatan seperti kuliah atau kerja di Jakarta, kan seperti begitu. Jadi memang lintas provinsi lah istilahnya. Baik yang menggunakan kendaraan umum, apalagi yang naik kereta gitu, yang saya tahu memang membutuhkan surat itu. Anda bisa hubungin jurusan sehingga nanti disiapkan surat keterangannya ya. Jadi oh iya, Anda mau naik kereta atau Anda mau naik kendaraan umum lain, atau bahkan tadi ada yang bilang saya naik kendaraan pribadi, Bu. Butuh nggak surat? Ada nggak penyekatan di beberapa, ada sebelum lintas provinsi itu ada nggak? Kalau dia bilang ada, silakan hubungin ke jurusan, nanti disiapkan surat keterangan bahwa Anda ke Jakarta itu tujuannya, memang ada tujuannya, bukan mau ke mall atau mau ke Monas atau mau ke tempat hiburan lainnya, tapi memang tujuannya adalah memang ada kegiatan kampus dan itu legal, sudah disampaikan oleh institusi bahwa ia mahasiswa ini sebagai mahasiswa ITPLN dan memang akan ke ITPLN yang posisinya di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat gitu ya. Jadi siapa yang membutuhkan suratnya silakan hubungi ke prodi gitu ya. Baik, ada yang mau ditanya lagi nggak? Sambil nunggu yang bertanya, kita ini dulu yuk. Kenalan dulu sayanya sama teman-teman. Saya minta tolong teman-teman boleh ya kalian
nyalakan kameranya gitu untuk saya mau kenalan sama kalian ya pada saat saya panggil, oke? Atau sekarang nyalain juga nggak apa-apa lah gitu ya. Dwi Tara Sinta. Hadir, Bu. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, ini ada Eliezer Nichel ya. Ini mau nanya atau gimana? Maaf Bu, tadi lupa nurunin tangan aja. Iya, nggak apa-apa. Sangka saya mau nanya, nanti kalau nanya diingetin lagi saya gitu ya. Baik Bu. Baik. Putri Prasetya Larasati. Putri, ada nggak Putri? Iya Bu, hadir Bu. Oke. Sebentar. Oke. Yeheskil Tandiopang. Hadir Bu. Anisesta Triandini. Hadir Bu. Oke, ini saya harus manggilnya apa nih? Biasa dipanggil apa nih? Anis Bu. Anis, baik. Terus kemudian Zaidan Silmi Lubis. Hadir Bu. Biasa dipanggil Jaden. Oke, Zaidan, salam kenal ya. Terus kemudian Will dan Bagas Pratama. Hadir Bu. Ini JF-nya nama orang tua atau nama marga ini? Nama orang tua Bu. Nama orang tua, ya sudahlah. Tadinya saya mau tahu kalau marganya apa gitu. Kalau nama orang tua ya sudahlah gitu ya. Oke. Berikutnya Rizky Romadoni Sihombing. Hadir Bu. Iya, baik. Salam kenal ya. Asrefki Miftahul Jannah. Hadir Bu. Salam kenal ya. Iya Bu. Yusril Tambunan. Yusril. Hadir Bu. Oke. Baik, terus kemudian sebentar, saya turunin dulu. Gina Amalia Firdaus. Gina Amalia. Coba sebentar saya cek dulu ya, hadir nggak Gina. Oke. Gina. Ada sih di sini Ginanya. Oh iya, suaranya kecil. Hadir Bu. Siap. Hadir, salam kenal ya. M. Fatan Ramayani. M. Fatan. Iya, sama-sama. M. Fatan. Hadir Bu. Siap. Terus kemudian berikutnya Ahmad Setiadi. Hadir Ibu. Oke. Nah, terus kemudian ini Ristri Rahmaningtia Setiabudi. Hadir Ibu. Joshua Stevi Timothy Kastanja. Hadir Atau Ibu. Kastanya. Iya. Salam kenal ya. Yusuf Malik Raharjo. Hadir Bu. Oke. Eliezer Nichel Budianto. Ini saya ngomongnya bener nggak namanya? Hadir Bu. Panggilnya Nicel aja Bu. Nicel. Nicel. C-nya jadi S tuh. Iya. Anisel. Oke, baik. Iya Bu. Ini yang Eliezer apa gimana nih nyebutnya? Eliezer Nisel Budianto. Gitu sih Bu namanya. Iya. Unik, nggak umum gitu ya namanya. Iya Bu. Anda asalnya dari mana? Orang tua dari Solo tapi lahir di Jakarta Bu. Oh gitu. Jadi tinggal sekarang di? Tangerang Selatan. Oh, Tangsel, iya. Iya Bu. Oke, Muhammad Fikri Sodikin. Hadir Bu.
Terus kemudian Muhammad Restu Fauzan. Hadir, Bu. Oke. Antonius Januario. Hadir, Bu. Siap. Anda lahir bulan Januari? Iya, Bu. Ya, iseng aja ya. Kepo aja, mau tahu aja ya. Rumania Adelia. Hadir Bu. Ya. Muhammad Sandi Reskiawan. Hadir, Bu. Oke. Ahdan Ahmad Mahfuz. Tadi udah online tadi ya. Mana? Hadir ya. Tarisa Amalia Pratiwi. Hadir Bu. Siap. Bidara Paraswati Putri. Hadir Bu. Oke. Terus kemudian Safina Maulida Fitriani. Hadir Bu. Oke. Fajar Faizin. Hadir, Bu. Baik. Salam kenal ya. From Ariel Manurung. Hadir, Bu. Oke. Panggilannya siapa, Fram? Berapa aja, Bu? Oh, Fram aja. Ya, Bu. Ya. Fauzi Nurobbani. Hadir, Bu. Oke, ini pasti panggilannya Fauzi ya. Apa Cak Iya. Oji? Fauzi, Bu. Fauzi, baik. Mangaratua Simatupang. Hadir Ibu. Oke, Mangaratua panggilannya siapa biasanya? Jangan bilang Ucok. Kalau teman-teman biasa manggilnya Angga, Bu. Oh, Angga, baik. Ya. Soalnya kalau Ucok semua orang Batak kan anak laki-laki Ucok semua dipanggil atau Coki gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Ibu mau panggil Ucok juga nggak apa-apa Ibu, karena emang pada dasarnya orang Batak kayak gitu. Panggilannya begitu kan untuk Iya. anak laki-laki ya, anak Iya laki-laki. Ibu, benar Bu. Oke, baik. Asami Anggraini, Sami tadi ya. Ya, hadir Bu. Ya. Kevin Arianto Rumah Horbo. Hadir, Bu. Panggilannya Kevin ya. Ya, Bu. Terus Aliyah Yate. Hadir, Bu. Oke, T-nya ini nama apa nih? Nama masih panjang lagi atau nama orang tua atau nama marga atau Fang? Dan semuanya, Bu. Taufikur Rahman. Taufikur Rahman ya. Baik. Nadila Tuharea. Hadir Bu. Iya, Nadia. Japarista tambah tua Damanik. Hadir, Bu. Panggilannya siapa nih Japarista? Paris, Bu. Oh, Paris. Oke. Noval Lutfi Rabbani. Hadir, Bu. Oke, baik. Ini saya bingung, ada yang belum saya panggil nggak di sini? Saya, Bu. Siapa? NIM berapa? Perkenalkan, nama saya Musas, NIM 2020-11-219, Bu. Coba. Mana sih? Mana yang ini? Coba angkat tangan deh. Di sini ada nggak? Sebab gini, tadi saya mencoba memasukkan nama mahasiswa gitu. Itu ada yang nggak bisa masuk. Tadi saya belum sempat urus ke BAK ya. Kenapa? Ternyata ada di beberapa kelas namanya itu ternyata disambung semua gitu. Tadi saya coba untuk nyari memang nggak bisa gitu loh, disesuaikan dengan NIM-nya. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak atau kenal namanya Ahmad Setiadi? Hadir, Bu. Hadir. Kenal, Bu. Benar ya? Iya, Ya, ini dia. Saya coba untuk memasukkan namanya dia, tapi nggak bisa gitu loh. Tapi ada nggak orangnya di sini? Izin masuk, Bu. Ada, Bu. Ada ya. Iya, tadi saya coba masukin nama Anda di Teams, ternyata ini kan
Ternyata tulisannya Ahamde ya. Pantesan saya cari Ahmad Setiadi itu nggak ada. Iya, itu, Bu. Itu kamu coba deh minta diurus sama BAAK ya. Bisa Anda telepon ke BAAK di kampus, nanyanya sama Pak Jajang. Ini bagaimana supaya nanti untuk selanjutnya nggak jadi masalah. Mungkin kalau buat saya masih tanya-tanya gitu ya. Oke, berarti sudah masuk nanti. Coba saya Iya, Bu. ngomong. Makasih, Bu. Ya. Siapa lagi yang belum dipanggil nih? Saya juga bingung kok ada 38 ya di sini. Saya salah masukin atau gimana? Mahasiswa saya di Anjungan ditulis 35. Kenapa ada 38 ya? Sama saya harusnya 36 gitu ya. Udahlah nanti saya cek lagi yang 2 siapa. Baik. Tadi dari yang belum saya panggil tadi mungkin ada lagi yang namanya belum ada di ini di dalam apa namanya tadi yang di absen yang saya panggil tadi, ada nggak? Izin masuk, Bu. Perkenalkan, nama saya Amsas, NIM 2020 11 219. Nama saya belum dipanggil, Bu. Siapa? 21 apa 11 2 219, Bu. 19 ya. Sebentar saya cek dulu ya. Dua 19. Oke, mungkin itu tambahannya ya. Di sini memang belum ada. Nanti Anda coba gini, cek lagi ke BAK. Itu yang tadi saya bilang ya, kalau ada kendala-kendala kayak gini ngomong gitu ya. 2019 belum ada. Jadi ini langsung loncat nih dari 2018 2020 11 218 langsung ke 2020 11 220. Tapi nanti akan saya tanyakan juga. Anda juga tanyakan kembali ke ini ya, ke BAK ya. Coba saya Iya, Bu. Saya ini dulu, saya catat. Oke. Terus siapa lagi? Yang tadi ya 2000 berapa sih yang tadi NIM-nya? Saya belum catat namanya. 2020 2020 11 219, Bu. 219. Terus kemudian ada lagi nggak? Saya, Bu, Miftol Akmal, Bu. NIM-nya berapa? NIM 2020 11 242. 242. Coba saya cek lagi ya. Oh iya, ini juga dari 241 langsung 243. Ini yang ada di anjungan dosen. Jadi untuk tadi siapa namanya? Saya kurang ini karena cepat. Tadi siapa namanya? Siapa? Miftahul Akmal. Hamsahas, Bu. Ditulis aja deh di chatnya. Nanti biar namanya pas bener. Nih ya. Namanya yang tadi 2 orang ini coba tulis di chat yang type a message ya. Jadi kirim message ke saya di sini ya, oke? Ya. Oke, itu untuk protokol. Mungkin selebihnya yang tadi masih ada tanda-tanda tanya itu belum akan saya jawab apapun karena kan saya juga menunggu dari jurusan atau dari prodi
Nanti selanjutnya bagaimana? Seperti yang tadi ada shift yang akan diatur oleh dekan atau kaprodi. Nah, itu yang belum saya lakukan. Jadi nanti belum saya terangkan. Itu nanti tetap akan saya sampaikan. Nah, kemudian untuk pembagian kelasnya, ini kan ada kalau ditambah 2 orang lagi, 37 ya. Nanti kita akan bagi 2. Saya sampaikan nanti ya di postingan di MS Teams ini aja ya, supaya nggak lupa. Terus kemudian tadi di kelas sebelumnya bagaimana saya tahu saya urutan keberapa di absen. Nanti saya share juga screenshot-nya untuk absen kalian. Karena kan memang anjungan dosen berbeda dengan anjungan mahasiswa gitu ya. Oke, jadi di sini ada absennya sesuai dengan NIM dan nomor urut. Kadang-kadang tidak berurut NIM-nya, tapi nanti kita ngambilnya dari nomor urut saja, gitu ya. Sepakat nggak? Untuk menentukan onsite dan offsite-nya. Tapi kalau untuk teman-teman yang ada kendala, silakan hubungi saya. Gitu. Bu, saya nggak bisa onsite karena misalnya saya masih ada COVID, misalnya seperti itu ya. Atau Bu, saya kepingin tuker jadwal, silakan kamu ngomong sama temennya. Kalau hanya untuk tuker jadwal ya, minggu ini saya kepingin masuk, minggu depannya nggak bisa, silakan hubungin temennya. Yang kalian mungkin kalau misalnya online semua pakai kamera bisa kelihatan, bisa kenal sama temennya gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanya lagi nggak? Terus yang paling penting kan dari rumah ke kampus, Anda selamat, sehat, sampai kampus ke rumah juga dalam kondisi selamat dan sehat tentunya ya. Jangan lupa disiapin tuh buat anak kosan atau manapun, apa kalian juga di rumah, disinfektan juga perlu itu, mau nggak mau. Ya, disinfektan. Terus atau begitu sampai rumah langsung bajunya cuci semua atau taruh dulu di ember di satu tempat gitu ya. Terus kemudian kalian mandi, terus baru langsung mungkin ditambahkan. Sebenarnya nggak perlu harus pakai detol ataupun disinfektan, katanya sih cukup dengan deterjen itu juga sudah bisa membunuh kumannya atau virusnya yang ada di pakaian kita gitu. Ini sedikit ngobrol gitu ya, boleh ya? Hamzah, sebentar saya. Boleh Bu. Boleh Ini banget. saya waktu terkena COVID, saya di rumah sakit. Pada saat itu saya harus masuk ke polidemam namanya. Nah, polidemam itu semua isinya yang sakit dan yang akan sembuh, yang belum dinyatakan sembuh. Jadi ibaratnya akan di PCR gitu, atau yang sudah di PCR di tempat lain gitu tapi dinyatakan positif gitu ya. Terus kemudian setelah masuk, begitu keluar saya tuh pakai disinfektan dari atas sampai bawah, terserah orang mau ngeliat apa. Wah, udah gitu wangi lagi disinfektannya, aduh luar biasa. Saya pakai masker 2 double yang KN95 sama masker yang kain, itu masih tembus baunya. Memang mungkin bisa dibilang saya agak sedikit paranoid pada saat itu, tapi paling tidak kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Begitu juga jangan salah, di rumah sakit itu orang malah, saya duduk terus kemudian ada jarak, malah dia itu capek gitu ya, namanya orang sakit ya, atau bahkan orang yang menunggu pun juga lelah gitu kan karena harus antri dan sebagainya. Main aja duduk sebelah saya. Kenapa? Perkenalkan, nama Gina Amalia Firdaus, NIM 2020-11228. Izin lift boleh nggak Bu? Karena kan mau lanjut perjalanan, terus HP-nya lowbat sama sinyal di jalan itu putus-putus. Oh, baik. Anda lagi di mana ini? Di Sekarang kendaraan? Lagi di Karawang Bu, di rumah kakak. Ini mau lanjut perjalanan ke Jakarta. Oh, siap. Baik ya, nanti kita kuliah mulai minggu depan ya. Ya, baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan. Iya Bu, makasih. Oke, baik. Untuk teman-teman ya, itu nanti menuju ke
lokasi kalau memang harus ngekos gitu, tentunya prepare ya waktunya. Terus kemudian kan memang sebenarnya kalau kita mau benar-benar kan begitu sampai ke lokasi yang berbeda, tentunya kita harus ini apa namanya isolasi dulu sebenarnya kan begitu kan. Tapi terkadang misalnya kayak Anda yang ada di Bekasi, Tangerang dan Bogor, ya Depok gitu ya, nggak mungkin juga kan datang terus langsung isolasi dulu, nggak mungkin. Kadang-kadang kalian datang dan PP gitu kan, pulang pergi gitu ya. Jadi bisa dipastikan kalian harus sehat. Terus kemudian juga nanti dites, apabila ternyata kalian demam, tentu akan disuruh pulang. Gitu ya. Yang perlu diingat, disuruh pulang itu kalian jangan panik, wah saya harus praktek. Tapi kalian langsung aja tuh hubungi, terserah kalian harus pegang nomor telepon, apakah itu jurusan atau juga ke labnya. Tapi yang paling mudah buat kalian adalah kalau pengaturan seperti itu memang jurusan. Ya, jadi nanti biar dikoordinasikan dengan kepala labnya. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak sama teman-teman? Mungkin ada yang mau ditanya gimana nanti sistemnya kita kuliah, kan tadi udah jelas ya, nanti kita bergantian. Oke. Baik, siapa yang mau tanya nih? Nisel. Mau nanya Nisel? Monggo. Iya Bu, izin bertanya Bu. Yes. Untuk kelas kita sendiri itu NIM-nya dari berapa sampai berapa ya Bu ya? Untuk kelas F. Sebentar ya. Ini kebetulan juga ada senior, tapi nggak usah disebutin lah ya. Sudah tahu dia. Ini 2018, diawali dari 2018 sampai dengan 2020 11 218 ya, 218 sampai dengan 2020 11 256. Ya. Jadi ini tadi yang belum saya panggil ini memang yang di di absen di anjungannya memang gak ada nomornya, belum tercantum gitu. Ya. Jadi nanti bisa diatur kalian dengan cara menghubungi BAAK. Kenapa? Kalau saya sendiri sih nggak keberatan kalian kuliah. Akan tetapi yang menjadi masalah kalau pada saat harus ngasih nilai untuk ujian, sebenarnya di situ sih ke dosen. Kalau saya ya pribadi lebih ke situ. Ada jurusan lain yang mau masuk selama online sih, atau kalau teman kalian atau bahkan orang tua kalian mau ikutan kuliah, ngelihat beneran nggak sih masih anaknya kuliah gitu kayak apa sih online misalnya kayak begitu, nggak masalah buat saya. Yang penting buat saya adalah kalian tetap kuliah, mengerjakan tugas, dikumpulin gitu ya tugasnya sesuai waktunya, terus kemudian ikut ujian gitu ya, ujian baik UTS maupun UAS gitu ya. Karena nanti buat teman-teman UTS dan UAS itu kalau misalnya kalian tidak ikut salah satunya terus kemudian nilai kalian jelek, misalnya D gitu ya, itu Anda nggak boleh ikut remedial. Kalau memang Anda ingin ikut remedial tapi Anda tidak ikut salah satunya, itu akan jadi masalah, nggak boleh. Tapi kalau ternyata Anda ikut remedial, ikut UTS, ikut UAS, ternyata nilainya kurang baik gitu, itu Anda bisa ikut remedial. Ini 2 semester kuliah, ada nggak teman-teman yang ikut remedial? Ada nggak yang pernah ikut? Nanti kalau remedial, nanti bisa hubungin ke perbaikan kan, itu dia. Perbaikan nanti bisa hubungi dosennya, bertanya, Bu, saya mau ikut remedial, terus kemudian nanti dosennya akan bilang silakan hubungi jurusan. Nanti sebenarnya ada link untuk mengambil form remedial. Tentu
jangan direncanakan remedial ya. Sebaiknya Anda ya kuliah lulus gitu. Nilai remedial kalian mau ikut kayak gimana pun hasilnya maksimalnya hanya C. Jadi bukan C+, tapi C. Makanya kalau untuk teman-teman yang nilainya hasilnya adalah D ataupun E, itu bisa ikut remedial. Dan remedial itu materinya adalah ujian materi untuk UTS dan UAS. Jadi nanti total dari hasilnya itulah nilai kalian. Jadi bukan UTS-nya saja materinya atau UAS-nya saja materinya, gitu ya. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami nggak itu tadi tentang absen, mulai dari 2020 11 218 sampai dengan lupa saya 2020 11 256 ya. Nanti saya share deh ke teman-teman kira-kira kalau dibagi dua seperti apa gitu. Cuma nih saya ada informasi lebih lanjut bahwa sampai dengan saat ini untuk saya, karena saya belum bisa divaksin, kita sampai dengan waktu tertentu ya, nanti saya informasikan lagi gitu ya. Tapi tetap kita bagi kelasnya ya, untuk yang onsite dan kapan dia onsite, kapan dia online gitu ya. Itu tetap saya bagi seperti itu, tapi sampai dengan waktu yang nanti saya belum tahu kapan, saya belum kuliah onsite sayanya. Jadi pada saat onsite kan saya kasih tahu kan, pada saat kuliah hybrid untuk mahasiswa setengah-setengah nih yang onsite, akan tetapi dosennya wajib di kelas. Gitu ya. Jadi pada saat saya belum diwajibkan untuk datang, mungkin karena ada satu dan lain hal yang buat pertimbangan tim COVID untuk dan SDM atau dekan itu meminta saya untuk tetap di rumah dulu gitu ya. Dalam artian dalam hal ini saya nggak boleh ke kampus kalau untuk mengajar, karena kalau mengajar kan kita kemungkinan ada interaksi gitu ya. Jadi kita online dulu ya. Minggu depan masih online ya. Sampai informasi yang saya sampaikan berikutnya. Tapi ini untuk kelas saya aja, untuk kelas yang lain saya nggak tanggung jawab. Nanti kamu bilang, kan Bu Rina masih online, yang lain kok nggak online gitu. Oh, jangan, nanti saya dimarahin. Ya, gitu. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau tanya, kenapa sih gitu, atau gimana sih? Tanya apa aja dulu deh. Ini kan masih ada waktunya lama, mungkin nanti setelah itu kita akan ngomongin tentang kalau ada waktunya bisa saya selipkan tentang perkuliahan kita, tapi insya Allah untuk minggu depan kita udah langsung ngomongin perkuliahan ya. Sama aturan kita di kelas nanti untuk kelas kita seperti apa. Bukan di kelasnya, tapi aturan di kelas kita seperti apa. Seperti tadi saya akan kasih tugas, terus kemudian Anda mengumpulkannya tepat waktu. Masih online loh, bisa dong kalian bikin tugas. Tugas bisa diketik, bisa tulis tangan. Yang pasti saya harus bisa buka filenya. Intinya begitu. Kalau Anda tulis tangan, maksudnya tulis dengan pen gitu, terus kemudian Anda foto, kemudian kirim ke saya dalam bentuk filenya PDF gitu ya. Itu harus bisa saya baca. Itu udah syarat mutlak buat saya. Jadi terserah, mungkin itu berat ya gitu. Jangan sampai tulisan Anda yang bisa baca hanya Anda dan Tuhan yang bisa baca. Terus saya gimana kasih nilainya? Masa untuk nilai mata kuliah sistel kita nanya sama Tuhan kan nggak mungkin kan? Jadi saya harus bisa baca. Ya, gimana saya nilainya kalau saya nggak bisa baca ya? Saya nggak minta Anda menulis indah, yang pasti tulisannya harus bisa saya baca gitu ya. Oke, ngerti kan maksud saya? Kadang-kadang ada tulisannya yang kayak dokter gitu. Saya sering diledek sama dokter, ayo belajar nulis dokter. Tapi kan saya tulisannya selalu jelas gitu, walaupun bukan menulis indah gitu ya.
Baik, mungkin ada yang mau ditanya lagi nggak? Bu, saya mau kuliahnya ada hitungan. Bisa aja sih kalau mau saya buat ada sedikitlah hitungan, tapi tidak. Nanti saya akan hanya sampaikan bahwa kalau di sistem telekomunikasi, kalau kita orang elektro gitu ya, itu kan kita akan bicarain tentang satuan-satuan listrik dalam bentuk watt, dalam bentuk ampere, arus ya ampere, terus kemudian dalam bentuk tegangan atau voltage gitu ya, volt gitu ya satuannya. Tapi kalau untuk sistem telekomunikasi, daya atau watt yang tadi satuannya diubah menjadi satuannya frekuensi yaitu hertz. Akan tetap saya sampaikan bagaimana sih cara mengubah dari satuan yang watt tadi atau voltage tadi atau volt atau ampere berubah menjadi satuan frekuensi tadi yaitu hertz gitu ya. Karena untuk beberapa mata kuliah ke depan suka ada yang nanyain, ada mata kuliah itu khusus harus tahu gitu ya. Tapi kalau untuk mata kuliah saya ini kan sebenarnya dasarnya adalah mata kuliah dasar. Sebenarnya seperti itu mata kuliah dasar. Jadi saya tidak akan kasih hitungan-hitungan yang harusnya secara matematisnya kalian pelajari dulu gitu loh. Ya, misalnya kalau mau ngomongin tentang sistem telekomunikasi, bagaimana komunikasi itu dari data yang dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain itu adalah pemrosesan sinyal digital namanya. Itu kalian harus menghitung dalam waktu T1, T2, T3 dan seterusnya gitu ya, posisi atau waktunya gitu, itu kurang lebih gelombangnya sudah sampai mana posisinya. Itu dengan menggunakan perhitungannya dengan transformasi Laplace atau transformasi Z. Tentunya untuk semester 3 ya belum belajar itu, nggak mungkin saya memberikan itu ke kalian gitu ya. Selain mempersulit saya sendiri, juga mempersulit kalian karena kalian belum belajar itu ya. Baik, jadi tidak hitungannya paling ya tentang itu aja, bagaimana cara mengubah dari satuan listrik menjadi hertz, itu aja gitu ya, atau penguatan. Terus kemudian definisi dari komunikasi dan istilah di telekomunikasi itu sendiri. Gitu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau nanya nggak langsung tentang perkuliahannya, kira-kira isinya apa, atau mungkin ada yang kepo gitu ya, mau tahu, atau mungkin ada pertanyaan yang lain sehubungan dengan tadi ada hubungannya dengan perkuliahan hybrid learning ini, atau tentang SOP, atau tentang ada pertanyaan-pertanyaan, nanti ini saya share ke mahasiswa, atau mahasiswa udah baca juga ya yang ini ya, tentang bagaimana, yang pasti sih yang paling penting adalah prokesnya. Saya belum dapat videonya, saya belum download mungkin gitu ya. Oke, kapan kita ini kuliah hybrid? Saya tegaskan lagi, nanti saya beritahu informasi selanjutnya gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Waktunya masih 10 menit nih. Nanti jangan sampai ada yang bilang, loh kok tadi ada yang ngintip, kok kuliahnya cuma sebentar sih gitu. Waktu kuliah kita tadi berkurang ya, jadi selebihnya itu diisi dengan tugas. Dan tentunya saya tidak minta tugas di tempat harus dikumpulkan di tempat saat itu juga, karena memang kalau misalnya perkuliahan yang hybrid ini harus ada perpindahan kelas. Kalau online masih mungkin buat kita nanti. Oke, waktunya tinggal masih 30 menit lagi nih sisanya. Saya kasih tugas ya, kumpulin sekarang juga ya, gitu misalnya.
itu masih mungkin terjadi, kita lakukan gitu ya. Baik, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanya dulu nggak? Perihal yaitu tadi perkuliahan saya, mungkin ada yang mau tahu tentang karakter saya atau nanti aturan-aturan yang mau saya terapkan di perkuliahan kita. Ada dosen yang minta kameranya on semua. Kalau saya sebenarnya ya suka sih kalau ada mahasiswa yang kuliahnya kameranya on. Tapi kadang-kadang itu kendala dari online adalah sinyal kalian atau sinyal di tempat saya kurang baik. Jadi satu titik nanti saya terkadang matikan kamera mungkin karena ya itu tadi sinyal saya kurang baik. Karena kalau saya nyalakan Teams-nya itu ada masalah, ngehang. Jadi saya harus matikan. Itu beberapa kali saya belakangan ini sidang itu hang Teams-nya gitu loh. Jadi tetap akan ini ya, tetap nggak sekaku itulah perkuliahan dengan saya ya. Izin bertanya, Bu. Iya, siap. Perkenalkan, nama saya Naila Tuharia dengan 2020-11-4. Untuk materi awal minggu depan ini tentang apa ya, Bu? Mengenai apa itu? Terima kasih. Iya, baik. Nanti kalau untuk materi awalnya, itu nanti tetap pertama kontrak perkuliahan namanya ya kan. Kalian pernah kan kuliah 2 semester gitu ya, kontrak perkuliahan. Terus kemudian paling tentang dasar-dasar komunikasi, apa sih komunikasi itu, terus kemudian saya kasih materi UTS-nya apa, materi UAS-nya apa, terus nanti perkuliahannya itu nanti saya lanjutkan dengan yang tadi perkuliahan pertama tentang materi definisi dan istilah-istilah yang ada di telekomunikasi yang perlu kita ketahui. Gitu. Itu paling yang pertama. Yang kedua nanti kita akan membahas tentang sistem telekomunikasinya itu sendiri. Karena sistem telekomunikasi untuk setiap komunikasi macam atau model sistem komunikasi basicnya sama tapi pemrosesannya berbeda gitu ya, paling seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terus di awal-awal juga akan saya perkenalkan juga media komunikasinya apa sih, media komunikasi itu definisinya apa, terus kemudian kalau misalnya menggunakan kabel, karakteristiknya, kalau kabel yang koaksial seperti apa, kalau kabel yang fiber seperti apa, kalau kabel nirkabel seperti apa, paling seperti itu ya. Oke. Baik. Itu dari saya, ada yang mau ditanya lagi nggak? Ini masih 6 menit nih. Kalau saya masuk untuk perkuliahan atau kuliah kontrak perkuliahan kan waktunya kurang nih. Jadi mungkin ada yang mau ditanya lagi nggak? Apa aja? Izin masuk, Bu. Ya, siap, Michelle. Udah, saya perkenalkan lagi, Bu. Nama saya Lizardsa Budianto dengan NIM 2020-11-234, Bu. Mungkin Ibu tadi nyebut pertanyaannya, Bu. Mungkin Ibu mau mendeskripsikan karakteristik Ibu gitu, mungkin. Ya, makasih, Bu. Karakteristiknya saya baik hati dan tidak sombong, jagoan lagi pula pintar. Oh, salah ya. Yang pasti mungkin kalian sudah bisa melihat ya. Kalau saya komunikasi memang tidak terlalu kaku, tapi bukan berarti aturan-aturan main yang dalam perkuliahan itu tidak saya tegaskan. Otomatis banyak sekali mungkin senior-senior yang
awalnya bisa berpikir untuk negotiable gitu dengan saya, tentunya saya negosiasi sampai dengan hal yang masuk logika saya. Akan tetapi kalau yang sudah melewati dari perjanjian kita gitu, dan itu sebenarnya kan tujuannya adalah supaya adil dengan semuanya ya gitu. Jadi Bu, misalnya Bu, saya naikin dong nilainya, itu kayak nego-nego seperti itu nggak ada. Tapi saya pastikan untuk teman-teman kalau misalnya dalam perkuliahan kemudian tidak jelasnya, itu waktunya untuk bertanya gitu loh. Dan yang kedua, sebenarnya sih kuliah saya, terutama mata kuliah yang ini, nggak sulit kok menurut saya. Nggak sulit, pertanyaannya nggak ada yang sulit karena sebenarnya apa yang nanti muncul di ujian, kan kadang-kadang mahasiswa kalau ngomongin nilai kan ujian UTS UAS ya. Kalau tugas itu bisa juga kalian saling kerjasama dengan teman yang lain gitu ya, mau nyontek terserah. Tapi kalau tugas tentunya dikumpulkan harus tepat waktu, misalnya seperti itu. Kalau misalnya Bu, saya kalau ada kendala mengirimkan ini karena bla bla, silakan hubungi saya. Terus kemudian mungkin Bu, kok saya nggak bisa ngirim ke assignment di Teams, itu hubungi saya. Mungkin saya akan suruh kalian mengirimkan via aplikasi yang lain, misalnya bisa via WA. Tapi saya tidak ingin kalian semua gampangnya via WA semua. Kenapa? Kalau seperti itu, nanti kalian nggak tahu nilainya berapa. Kalau di assignment kan kalian tahu nilainya berapa. Saya kasih berapa. Gitu ya. Lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi nanti kalau saya sih, kalau kuliah juga kayak tadi tuh, teman-teman mungkin ada yang lebih formal gitu. Kalau saya mungkin less formal. Tapi sebenarnya sih kalau ditanya karakteristik saya sangat kaku sekali orangnya gitu. Agak susah gitu ya. Tapi ibaratnya untuk penyampaiannya saya usahakan supaya teman-teman tetap tertarik untuk mengikuti perkuliahan saya sehingga nilainya baik gitu ya. Saya berusaha untuk tidak formal. Gitu, berusaha. Biasanya mahasiswa lebih tertarik mendengarkan atau mengikuti perkuliahan yang kurang formal. Tapi kalau terlalu alay ya nggak mungkin juga. Mungkin buat teman-teman dengan bahasa dan gaya yang sesuai dengan umur kalian, tentunya dengernya sih asik-asik aja, biasa aja. Tapi kalau begitu saya yang ngomong, kalian akan berpikir, ih kok ibunya alay ya, nggak asik, bahkan garing gitu. Mungkin seperti itu gitu loh. Jadi tentunya saya nggak bisa juga terlalu kaku, tapi saya juga tidak bisa terlalu yang ibaratnya ngikutin gayanya anak sekarang gitu. Jadi ya seperti gini aja kayak kita ngobrol. Kalau kalian mau tahu saya kayak gimana sih kasih kuliah, kayak kita ngobrol ini. Jadi menyampaikan PPT kayak tadi, terus kemudian mungkin ada tambahan-tambahan, ya nanti suasananya ya kayak gitu, kayak kita ngobrol. Nah ini yang saya takutin, kalau kalian kuliahnya sambil tidur, mungkin tertidur. Itu sudah terbukti, beberapa teman saya nggak usah deh via telepon. Ini ketemu langsung nih, adep-adepan. Saya lagi ngomong, tiba-tiba dia langsung, kok tidur? Nah itu sebenarnya ada hubungannya dengan frekuensi suara saya. Ya kan? Kalau mau masuk ke telekomunikasi ya wajar lah. Kalau mau ditanya, saya itu lulusannya adalah, jadi kompetensi saya di elektronika gitu ya. S1 saya elektronika, S2 saya elektronika telekomunikasi. Jadi sebenarnya apa yang membuat orang itu bisa kondisi boring, karena kondisinya memang konstan. Frekuensinya konstan. Kalau mau diomongkan enggak kok, saya suaranya naik turun gitu kan, enggak yang halo apa kabar teman-teman, bagaimana kabarnya, enggak begitu kan. Akan tetapi saya ada semacam kayak ritmanya kalau bicara. Tapi pada kenyataannya
teman saya pernah nyoba pada saat telepon suara saya direkam, selalu dia rekam suara saya. Pada saat kita dengerin rekamannya itu ternyata flat, frekuensinya flat sehingga orang enak untuk tidur. Nah itu sebenarnya ada loh hubungannya sama frekuensi dengan otak kita. Nah itu nanti kita juga akan bahas tadi siapa ya yang nanyain tentang isinya apa sih, itu bahas tentang frekuensi juga. Bahwa frekuensi bukan hanya ngomongin tentang sinyal, frekuensi bahkan cahaya tampak itu ada frekuensinya tersendiri. Ya, jadi apa yang kalian lihat seperti warna merah, kuning, hijau itu memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Gitu ya. Jadi gitu, itu kalau tanya karakter saya kayak apa sih, udah deh kalian udah bisa nebak deh saya kayak apa. Tapi maaf kalau kondisi kan orang kadang-kadang dalam kondisi moodnya buruk atau apa, mungkin kurang ceria, mungkin juga kurang kurang lah, tidak seperti hari ini yang kebetulan alhamdulillah kita sehat semua ya, gitu ya. Jadi insya Allah tetap bisa konstan gitu kondisinya ya. Oke, ini udah lewat nih 14.42. Mungkin ada yang mau ditanya atau mau off aja nih? Kalian ada kuliah lagi nggak habis ini? Ada Bu di jadwal, tapi katanya minggu depan aja untuk praktikumnya. Oh gitu. Mata kuliah apa? Praktikum Bu. Apa ya? Oh iya, praktikum. Iya, baik. Ya. Jadi mungkin ada tadi saya mau ngomong apa sih, tapi kok kelupa ya. Oke, nanti kalau saya ingat saya sampaikan lagi deh. Ya, itu tentang perkuliahan nantinya. Baik, saya rasa... Ya, Bu. Maaf, Bu. Yes, langsung aja to the point-nya, Bu ya. Kan ini ada angkatan 2019, Bu. Apa mungkin dibuatkan grup WA ya, Bu ya, biar yang 2019 nggak ketinggalan berita gitu, Bu. Iya, boleh. Siapa yang mau buat? Kalau nungguin saya berarti nanti nungguin nggak bisa langsung hari ini sih. Saya harus buka dulu anjungan, ada nomor teleponnya masing-masing. Kalau kamu bisa tolong saya buatkan nanti siapa yang mau buat, minta nomor telepon saya aja lewat chat ini ya, MS Teams ya. Nanti saya kasih tahu. Baik, Bu. Iya. Tapi mau nggak di grup ada saya? Mau lah, Bu. Yang ngasih kabar siapa dong, Bu? Ya siapa tahu ya kali gitu kan. Bu. Ya udah ketua kelasnya aja deh yang kontak sama saya gitu ya. Kalau ada Bu Rina takutnya nggak bisa ngobrol asik gitu ya, padahal ya nggak apa-apa. Saya jarang kok komentar kalau memang nggak perlu. Di grup juga teman saya juga saya nggak terlalu sering atau aktif untuk komentar sih, kecuali ada yang menarik untuk dibully, gitu enggak ya. Baik, kalau gitu boleh deh dibikinin, siapa yang mau bikinin silakan deh. Nanti kalau itu bisa... Bu Ahdan kayaknya mau, Bu, senyum-senyum aja dia, Bu. Abang tahu Dan semua nomor-nomornya Dan? Tahu. Kurang lebih banyak. Nanti bisa tanya-tanya sama yang ini ya. Sama yang mungkin yang satu tahu nomornya si A, si B, si C. Nanti saya kasih tahu ininya deh. Saya posting semuanya di kelas, isinya namanya siapa aja. Sebenarnya sih ada nomor teleponnya sih, tapi kan kalau saya posting kan nggak bagus ya. Bisa jadi orang luar kan baca juga. Karena pada saat saya ngecek MS Teams atau Microsoft 365 ternyata ada beberapa materi dosen ataupun siswa misalnya dia mengumpulkan tugas itu di-share ke semuanya. Saya bingung mana yang di-share, mana yang enggak. Bahkan video kuliah, video rapat pimpinan itu ada yang di-share, kita bisa membuka. Jadi kan bahaya nanti kalau nomor teleponnya diketahui gitu ya. Tapi kalau di anjungan ada sih nomor teleponnya. Mungkin nanti silakan hubungin saya aja deh ya. Mungkin nanti bisa saya kasih capturean dari nomor telepon teman-teman.
Saya kasih juga nomor telepon saya nanti. Chat aja di ini, di MS Teams kan ada chattingnya. Chat aja saya ya. Baik, Bu. Siap. Oke, saya rasa itu dulu aja ya untuk hari ini. Minggu depan mudah-mudahan kita bisa kuliahnya lebih tepat waktu. Tapi yang pasti minggu depan kita masih online. Yang harusnya tadi hybrid gitu ya. Ingat ya, tapi kalau mau ke kampus silakan. Nanti kalian duduk aja cari spot-spot di mana kalian suka. Apakah ingin sunbathing gitu ya, di taman kan ada bangku-bangku gitu ya. Nggak mungkin kan saya bilang kamu Kak sambil mau hujan-hujanan online kan nggak mungkin ke ini ya. Tapi di lobi memang ada stop kontak gitu ya. Tapi mungkin nggak bisa banyak orang juga karena kan harus jaga jarak gitu ya. Nanti untuk teman-teman, misalnya kalau mungkin salah satu dari kalian atau beberapa mahasiswa di sini ternyata saya sebagai PA kalian atau mungkin ada PA kalian mau ketemu nggak bisa naik ke atas ya. Nanti ketemuannya di lobi itu karena ada prokes itu tadi, prokes masalah COVID ini gitu. Jadi saya kalau janjian sama mahasiswa tuh di bawah itu. Di yang sebelah kiri atau biasanya sih di sebelah, kalau kita ngadep ke lobi kampus itu di sebelah kiri tuh, di situ ada stop kontak juga di situ ya. Untuk titik-titik lainnya mungkin kalian nanti bisa mungkin dari IG atau apa bisa ditanyakan karena kemarin ada yang menyampaikan bahwa kalian nanti kalau makan hanya bisa take away. Kantin katanya dibuka, hanya bisa take away. Jadi buat teman-teman, kalau nggak yakin sekalian jalan dari kos-kosan atau dari rumah gitu ya, kalian kalau bisa bawa makan deh. Kalau untuk peralatan makannya, itu dari kantin pun, kalaupun kantin buka, kalian itu tidak akan dikasih peralatan makan seperti sendok, garpu, gelas. Itu nggak ada. Ya, jadi untuk informasinya, tadi saya lupa tadi ngasih tahu kelas yang sebelumnya. Gitu ya, jadi kalian balik lagi kayak TK tuh, bawa peralatan makan kalian, sama gitu, kami juga kan dosen selama kalian offline, kita PJJ kan ke kampus, jadi bawa peralatan makan sendiri, bawa masing-masing lah, ada yang pakai face shield, ada yang nggak pakai face shield, tapi pakai masker dan sebagainya, peralatan makan tuh seperti gelas, sendok, garpu, terus kita terserah mau bawa piring atau hanya semacam kayak tempat makan gitu ya. Itu untuk mencuci di kantin ada. Kalian boleh nyuci di situ untuk nyuci piring misalnya seperti itu atau gelas kalian misalnya seperti itu. Itu ada ya. Tapi yang seperti tadi informasi dari saya sih seperti itu gitu. Karena kalian harus olahraga nih, semoga anak-anak STT jadi kuat ya kakinya karena kan turun selesai kuliah turun tangga. Tenang, nggak apa-apa. Saya dulu juga waktu awal-awal kuliah mahasiswanya banyak, saya nggak mau nunggu lift, saya naik itu ke lantai 6 ke lantai 8 itu saya naik aja tangga. Yakinlah bisa lah gitu, makanya bawa minum. Ya. Karena di atas nggak ada kantin. Dulu sempat ada Blue Pay, jadi semacam vending machine yang jualan minuman, sekarang sudah tidak. Mungkin karena faktor itu takutnya ada penularan melalui peralatan-peralatan, terutama kan kayak di ATM, seperti bank aja kalau mau masuk ke dalam banknya ketemu dengan teller harus mencantumkan nama, alamat. Jadi kalau seandainya dari salah satu pegawainya sakit itu akan dihubungi untuk PCR ya, contoh-contoh seperti itulah. Itu sebenarnya begitu. Oke deh, kalau gitu saya udah kebanyakan ngomong nih dari tadi, cuman sayang teman-teman tuh jarang yang mau ngomong, paling hanya beberapa aja. Nanti nggak apa-apa ya, untuk perkuliahan ya udah silakan yang mau ditanya tanya aja, mungkin pada saat itu perkuliahannya belum nyampe ke situ silakan ditanya. Kalau saya bisa jawab hari itu, saya akan jawab hari itu. Kalau saya harus cari informasinya,
saya akan bilang ke teman-teman, saya belum bisa jawab hari itu, mungkin untuk next kuliah saya akan jawab, gitu ya. Jadi untuk sampai saat ini setuju ya. Jadi harus disanggupin ya perkuliahannya. Iya Bu, setuju Bu. Setuju, harus setuju, nggak setuju harus setuju gitu ya. Pokoknya dosen selalu benar ya. Kalau dosen salah ingat pasal 1 gitu ya. Apalagi mahasiswanya cowok. Laki-laki selalu salah di mata wanita. Dosen kamu wanita ya udah kelar hidupmu kan gitu ya. Baik kalau begitu. Oke, supaya kita sama-sama keluarnya karena saya yang mulai perkuliahan, saya akan end meeting. Jadi nggak ada yang live satu-satu ketinggalan. Jadi saya akan end meeting. Buat teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Buat teman